Kita akan mendengarkan arahan-arahan para Bapak Uskup kita yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Uskup Monsignor Sylvester Sanz Urban Denpasar. Yang saya kasihi Dirgas KKI, Romo Markus Nurwidi, para Dirdios KKI Keuskupan, rekan-rekan imam, para suster, dan saudara-saudari sekalian peserta Pernas KKI 2022, semuanya yang saya kasih. Bali selalu menjadi magnet untuk dikunjungi. Bali dikenal dengan berbagai julukan, ya, seperti Pulau Seribu Pura, Pulau Firdaus, Pulau Dewata dengan banyak dibadiri, patung dibadiri, Pulau Demokrasi, Pulau Perdamaian, Pulau Toleransi, dan bertambah satu lagi julukan Bali yaitu sebagai Pulau Cinta, karena banyak pasangan baik nasional maupun internasional senang menikah di Bali. Luar biasa banyaknya pasangan. Sebelum pandemi dan sesudah pandemi mulai muncul banyak pasangan. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2011 kami sudah mengeluarkan surat keputusan pasangan Katolik yang menikah di Keuskupan Denpasar harus dilaksanakan di gereja. Dilarang menikah di hotel, di villa, di tepi pantai, di tepi kolam, bahkan di dalam laut dan sebagainya. Ya, karena di sini ada yang menikah di dalam laut. Pendetanya terjun di dalam laut juga. Luar biasa. Karena itu kami 2011. Karena sebelumnya di Bali ini semeraut. Ya, dalam arti siapa saja datang ke sini menikah di mana-mana. Pastornya itu kasihan. Dia sementara berkat di sini ditunggu berikut di sana. Lalu macet, terlambat, susah. Karena itu umat Katolik yang mau nikah harus gereja. Berbagai julukan bagi Pulau Bali memberi kesan positif bagi masyarakat Bali yang memang cinta damai, menjunjung tinggi nilai toleransi. Selain itu, Bali sangat terkenal dengan keindahan alamnya dan kental dengan nuansa budayanya yang menarik bagi para turis domestik dan turis mancanegara. Demikian juga pertemuan-pertemuan yang berskala nasional internasional. Bali sering menjadi alternatif tempat berlangsungnya kegiatan. Dan kalau pertemuan kegiatan Pernas KKI 2022 yang diselenggarakan di Pulau Bali, dengan demikian Bali mulai ada tanda-tanda kehidupan yang 2 tahun terakhir ini tertidur nyenyak karena COVID-19. Masyarakat Bali menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata, sungguh merasakan dampak akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Baik para peserta Pernas KKI yang saya kasihi, kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam situasi modern dan di era globalisasi. Era globalisasi yang melanda segala bidang kehidupan manusia, seperti pesatnya perkembangan teknologi yang canggih termasuk teknologi komunikasi dan informasi, sangat berpengaruh kehidupan manusia. Jadi mempengaruhi pola pikirnya, pola tingkah lakunya, dan gaya hidup manusia. Harus kita akui bahwa perkembangan teknologi termasuk teknologi informasi yang berkembang sangat pesat itu memberi berbagai kemudahan dalam kehidupan. Antara lain kemudahan dalam mengakses informasi dan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, dari berbagai belahan dunia. Ya, karena melalui internet kita bisa dapat apa saja di sana. Serta menciptakan kerja yang efisien dan efektif oleh perkembangan teknologi. Namun harus diakui pula bahwa dampak negatifnya juga dahsyat.
teknologi yang serba digital menciptakan ketergantungan manusia, termasuk anak-anak kita. Mereka bergantung pada sistem peralatan tersebut. Akibatnya anak-anak kita menjadi malas, kurang tekun, dan bermental instan. Karena semua sudah tersedia melalui media elektronik ini. Sebagai contoh, anak-anak ingin sekali mereka dinilai mendapatkan nilai bagus di sekolah. Tetapi mereka bilang, untuk apa kita belajar? Kita belajar santai aja. Untuk mendapatkan nilai bagus, apa yang mereka buat? Ya, pakai jalan pintas. Kita semua tahu itu jalan pintas yang biasa dipakai oleh anak-anak itu apa? Ya, mereka pakai plagiat dan sebagainya. Jadi mental instan ini akibat dari perkembangan teknologi yang luar biasa. Fakta yang dikeluhkan banyak orang tua, anak-anak menggunakan hampir seluruh waktunya bergaul, akrab dengan HP. Tidur pun bersama HP. HP membuatnya malas berdoa, malas ke gereja, malas belajar, menjadi egois, bahkan tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Jadi HP ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, kolaborasi sendiri. Jadi ini sudah menjadi candu yang merugikan. Namun tanpa disadari juga orang tua turut menciptakan kondisi ini. Ya. Ada orang tua demi mendiamkan anaknya yang rebel, yang aktif bergerak, diberi HP kepada anak yang belum saatnya, supaya jangan ribut main dengan HP. Akhirnya anak ini punya ketergantungan. Ini adalah langkah awal yang salah dan berakibat fatal. Maka di era modern yang menciptakan berbagai kemudahan ini, manusia termasuk anak-anak mempunyai kecenderungan untuk hidup enak, mendapatkan sesuatu dengan cara yang gampang, yang mengakibatkan mereka kehilangan daya tahan dan daya juang dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, globalisasi dan modernisasi juga menghantar manusia pada gaya hidup yang kita sebut individualistis, hedonistis, dan konsumeristis. Saya kira itu ada bahayanya ke sana. Sebagai contoh ya, sekarang ini ada tawaran belanja online. Ini membuat orang berbelanja bukan karena kebutuhan, tetapi semata-mata karena keinginan atau tergiur oleh iklan. Dan anak-anak kita itu sudah canggih berbelanja online. Ya. Di kesukaan saya itu kadang-kadang saya lihat itu belanja online itu Gojeknya ada bawa ke kesukaan banyak sekali. Siapa? Nanti itu siapa punya? Saya tidak cari tahu terlalu banyak. Karena itu dampak dari belanja online. Situasi jelas tidak baik dan merugikan bagi anak-anak. Gempuran modernisasi menghantui dan mengancam anak-anak dimanapun mereka berada. Teknologi informasi yang canggih memberi peluang besar kepada anak-anak untuk mengakses berbagai macam informasi. Kalau informasi yang diakses itu positif, maka anak-anak diperkaya dengan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau informasi yang diakses negatif, anak-anak kita berada di ambang kehancuran. Maka pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, tindakan kriminalitas, pornografi, budaya kekerasan, mungkin itu akibat dari kemajuan ini. Tata nilai kehidupan dan iman terkikis oleh tawaran-tawaran kehidupan duniawi. Demikian juga maraknya berita-berita di media sosial yang tidak disaring, khususnya berita-berita bohong, hoax, berpotensi menggiring anak-anak kita memiliki pemikiran yang sesat. Maka pikir inilah yang benar yang disampaikan melalui media sosial itu. Juga menghantar mereka kepada perilaku yang menyimpang. Maka perlu juga pembinaan
bermedia sosial yang bijaksana. Maka melihat situasi ini, gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus hadir di tengah anak-anak dengan segala situasi dan persoalan yang mengitarinya. Gereja harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk membentengi dan menyelamatkan anak-anak kita dari gempuran globalisasi dan modernisasi. Untuk menjawab situasi ini, karya pastoral anak menjadi sangat penting dan urgen. Kita telah memiliki wadah pastoral anak yang bernama Sekami. Saya kira itu luar biasa sekali. Gerakan Sekami, Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner, terasa cukup menggeliat dan boleh dikatakan gerakan ini cukup kuat hingga berakar di banyak keuskupan. Setidak-tidaknya yang saya tahu di Keuskupan Denpasar ini. Hal ini tentu sangat mengembirakan gereja, karena anak-anak pada usia dini ini adalah usia emas untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan, living values, dan juga nilai-nilai iman Katolik. Dengan demikian kita mengharapkan wadah Sekami ini mampu membentengi anak-anak dengan bekal iman yang cukup. Anak-anak kita akan menjadi generasi penerus gereja yang handal, tokoh-tokoh awam yang berpengaruh baik. Itu yang kita harapkan, mereka bisa dibantu melalui wadah ini. Kita juga berharap dari Sekami lahir juga panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati. Hal yang penting juga bahwa dalam wadah Sekami ini lahir pula dan berkembang regenerasi pendamping anak-anak Sekami yang usianya sudah cukup remaja, diarahkan untuk menjadi pendamping. Para calon pendamping Sekami ini harus terlebih dahulu mengikuti pembekalan yang disebut dengan SOMA. Yang saya kira semua Anda tahu, sangat berpengalaman dengan SOMA, School of Missionary Animators. Dan saya mengenal ini ketika saya dulu preses, rektor di Utepire. Dan lalu teman kelas saya, Rono Patrius Pak itu dia sebagai Dirnas KKI. Dia tawar kepada saya, dia senang hati. Maka sejak itu tingkat 1 kita arahkan untuk mengikuti SOMA bersama para awam dari Timroki. Mereka juga bersama-sama di tempat untuk pelatihan SOMA ini. Ya, memang menarik karena Patrius Pak itu di SPD. Orang SPD juga tidak peduli dengan dia. Kami yang menggunakan dia untuk kepentingan pembinaan diri sendiri. Ya, betul SPD. Mohon maaf SPD saya. Bukan saya yang mengatakan begitu. Patrius Pak, saya sudah melihat itu, dia bilang, saya heran kok, kenapa itu teman-teman saya itu tahu bahwa saya punya kegiatan seperti ini, tidak pernah bertanya, tidak peduli gitu. Dia mengeluh. Di melalui Sekami, karya kepausan juga mengajak anak-anak untuk bermisi sejak usia dini. Karena moto mereka itu anak menolong anak. Lalu semangat Sekami, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Ini barisan misionaris cilik ini membawa harapan akan masa depan gereja yang cerah. Memang kita sering berpikir bahwa kata misioner sangat erat kaitan dengan seorang misionaris, yaitu seorang yang bekerja di tanah misi. Dan dulu biasanya pastor, dan suster yang datang bermisi ke daerah misi. Namun sebenarnya anak-anak dan kita semua, orang-orang yang telah menerima sakramen pembaptisan adalah misionaris yang diutus kemana kita berada. Maka penting sebagai anggota gereja kita memiliki kesediaan melepas kepentingan diri sendiri dan melepaskan keegoisan kita, lalu siap melayani sesuai apa yang dibutuhkan oleh lingkungan di mana kita berada. Maka penanaman akan jiwa misioner sejak dini haruslah kita galakkan terus-menerus di setiap gereja lokal.
Lebih-lebih di era modernisasi dan globalisasi yang melanda segala bidang kehidupan manusia. Jadi kita harus merebut hati anak-anak dari cengkeraman globalisasi dan modernisasi. Maka dalam hal ini himbauan saya, kiranya pada pastoral anak sekami yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Metode dan materi pembinaannya mungkin perlu dievaluasi dan dikritisi lagi agar lebih aktual dan sesuai dengan tuntutan zaman ini, ya, zaman globalisasi dan zaman modernisasi, juga zaman berkembang pesatnya ini media sosial itu dalam situasi dalam konteks itu juga. Lalu KKI perlu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan Komisi Keluarga dalam kaitan pendidikan iman anak. Mengingat keluarga adalah pendidik iman yang pertama dan terutama bagi anak-anaknya. Mungkin juga perlu bekerja sama dengan Komisi Komsos, Komunikasi Sosial, untuk mendampingi anak dalam menggunakan media sosial dengan bijaksana. Karena anak-anak dalam keseharian ini berhadapan dengan media sosial itu, maka ada Komisi Komsos itu bisa membantu. Lalu semboyan sekami Children Helping Children, anak menolong anak, dan moto sekami doa derma perubahan kesaksian perlu terus digemakan untuk menanamkan kepedulian anak-anak terhadap sesamanya, lebih-lebih anak-anak yang berkekurangan. Lalu barisan anak sekami adalah salah satu tiang gereja karena mereka adalah masa depan gereja. Maka mereka harus kita jaga dan perhatikan demi menumbuhkan dan mengembangkan hidup rohani dan imannya. Kita jangan pernah lelah melayani anak-anak. Kalau sekami sebagai wadah pastoral anak sudah sangat mengakar kuat di kuskupan-kuskupan, tentu akan menunjang suksesnya 3 karya yang lain dari Serikat Kepausan. Kita tahu 3 serikat kepausan itu: Serikat Kepausan Pengembangan Iman yang kita disebut Propaganda Fide, lalu kemudian Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul, ini untuk pengembangan panggilan. Lalu Serikat Kepausan Misioner untuk imam, religius, dan awam. Memang kita dengar selama ini ya sekami itu yang paling dikenal. Ya. Tapi ya kalau kami para uskup dikenal propaganda fide. Ya, pengembangan iman. Ya. Karena sana ada duit juga. Kalau kita tidak memberi perhatian propaganda fide, kita ditegur. Santo Petrus dan Paulus itu panggilan. Jadi kalau ini badan ini berkembang dengan baik, saya kira kita muncul generasi anak ini dan terus berkembang dengan baik semuanya, ya bisa membantu kita suksesnya 3 kali. Para peserta Kernas KKI yang saya kasih, Statuta Serikat Karya Kepausan nomor 12 menyebutkan, karena Serikat Karya Kepausan adalah sarana yang berharga, yang melalui sarana itu sejak masa kanak-kanak orang-orang Katolik diisi dengan semangat universalisme dan misioner, dan juga sarana untuk mendorong pengumpulan dana bagi semua karya misi masing-masing menurut kebutuhannya, maka Serikat Karya Kepausan harus hadir dan berfungsi dalam setiap gereja lokal, juga gereja yang sudah lama berdiri. Jadi bukan hanya gereja yang berkembang, tapi semua gereja lokal sebaiknya ada itu Serikat Karya Kepausan ini, karena memang gunanya luar biasa dan harus diakui sebagai badan resmi demi kerjasama misi dari semua gereja dan semua umat Kristiani. Saya ini mencatat dari statuta itu. Selaku pimpinan gereja lokal Keuskupan Denpasar, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Biro Nasional KKI
yang dengan tekun dan setia menjalankan tugas dari Bapa Suci dalam penguatan kabar gembira di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia, dan kini menyelenggarakan Pernas KKI di Bali. Semoga melalui Pernas ini para peserta mendapat pencerahan untuk lebih giat lagi menjalankan karya misi di keuskupan masing-masing. Dan akhirnya kepada para dirdios KKI dari masing-masing keuskupan saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Pernas KKI 2022. Semoga pertemuan ini menghasilkan buah-buah kebaikan bagi gereja Indonesia dan gereja universal. Dan itu saja yang boleh saya sampaikan sebagai awal. Silakan ada yang mau men-sharingkan atau menanggapi atau bertanya, silakan.